Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang sudah hadir di acara diseminasi praktik baik saya di dalam program Guru Penggerak. Sebelumnya, marilah kita sejenak puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di sini. Salawat salam serta kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas berkat dan hidayahnya juga kita bisa berkumpul. Baik, terima kasih kepada kepala sekolah yang sudah mengizinkan saya di sini untuk berbagi dan kepada rekan-rekan semua. Sebelumnya saya di sini bukan berarti untuk memberikan lebih seperti seorang menggurui istilahnya ya. Di sini kita berbagi saja. Ada kekurangan dari saya, itu kekurangan benar-benar dari saya. Mungkin kelebihannya itu berkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya di sini kita sharing aja tentang apa yang saya dapatkan, kurang dan lebihnya juga minta masukan gitu ya. Baik, tidak lama-lama kita kepada materi. Praktik baik saya di sini di Guru Penggerak yang sudah melewati beberapa tahap. Pertama itu di modul 1.1, yang kedua modul 1.1 itu tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang kedua adalah 1.2 di mana kita menerapkan sebagai seorang guru memiliki peran dan fungsi kita sebagai guru. Lalu 1.3 itu tentang visi misi seorang guru. Kita sebagai guru juga harus memiliki visi misi untuk murid kita. Lalu yang keempat 1.4 nanti tentang budaya positif. Nah, dari rangkaian 1.1 sampai 1.4 ini, maka ini yang ada di pendidikan ke anak, karakter anak. Nah, bagaimana kita kepada anak didik menerapkan budaya positif gitu. Baik, budaya positif yang pertama itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua adalah teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ini pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama adalah perubahan paradigma, lalu kepada makna disiplin dan juga nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini pendidikan Ki Hajar Dewantara mengupayakan bahwa sekolah itu diibaratkan sebagai ladang. Jadi kayak sekolah ini adalah ladang yang harus kita kembangkan, di mana kita harus menaruh bibit-bibit yang lebih unggul agar tanaman-tanaman itu lebih subur gitu. Jadi kayak sekolah ini adalah ladangnya. Siapa bibitnya? Bibitnya adalah siswa, benar. Siswa. Yang lalu siapa petaninya? Bapak dan
Bapak Ibu guru, kita lah sebagai petaninya, bagaimana kita bisa agar peserta didik kita ini tumbuh menjadi pribadi yang baik, mencapai tujuan cita-citanya dengan tidak lupa kepada budi pekerti yang baik. Itu untuk menurut Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Lalu ada sedikit uji coba. Di sini coba bayangkan kepada Bapak Ibu, kita umpamakan nih punya sesuatu hal yang berharga di atas kepala tangan kita. Nih. Nah, hal-hal yang berharga ini kira-kira kalau ada orang yang membujuk atau ingin membuka atau mengambilnya, kira-kira Bapak Ibu akan ngasih nggak? Ya. Jadi coba kalau kita umpamakan, bolehlah dipraktekkan antara satu guru dengan guru yang lain, memiliki hal-hal yang paling berharga di tangan kita, lalu salah satu guru dari salah satunya mau merayu dengan sekuat tenaga ingin mengambil kepala tangan kita. Kira-kira mau ngasih nggak tuh? Tidak ya. Nah, apa sih maksudnya? Kenapa kita punya ini nggak? Coba. Maksudnya kenapa kita bisa mempertahankan hal itu? Karena itu berharga. Ya. Betul Bu Nida. Karena memang intinya begini, perubahan dalam diri kita ini sebenarnya siapa sih yang bisa merubah? Adalah diri kita sendiri, ya kan? Kontrolnya ada diri kita sendiri. Jadi siapapun yang berusaha untuk mengambil hal atau membujuk dengan hal-hal yang jelek, kalau kita punya kontrol dalam diri kita dengan kontrol yang positif, pasti tidak akan tergoyah gitu. Nah, jadi yuk kita mulai merubah paradigma diri kita. Bagaimana di sini ada sifat kontrolnya. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Nah, di sini bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realita. Jadi intinya adalah bagaimana kita bisa bukan mengubah, artinya menerapkan apa-apa yang pada dalam diri anak didik kita. Kita harus memiliki kontrol yang baik, gitu. Nilai-nilai yang baik. Baik, di sini ke disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ada makna disiplin positif. Yang pertama di sini ada Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mewujudkan murid yang merdeka, murid harus memiliki disiplin yang kuat yang berasal dari dirinya ataupun berasal dari luar diri. Nah, artinya kita pernah sering sekali kalau mendengar kata disiplin itu, menurut Bapak Ibu apa sih yang terbayangkan? Patuhan, taat, ya. Artinya kita harus patuh dan taat pada sebuah aturan. Nah, itu dikatakannya disiplin. Tapi kalau disiplinnya diarahkan kepada hal yang positif ini, nih, biasanya kalau tadi taat, patuh, nah itu muncul dari diri sendiri atau emang ada faktor lain? bisa dari diri sendiri, bisa faktor lain. Ya, kalau yang dari Bu Nida katakan tadi bisa dari diri sendiri, artinya itu adalah disiplin positif, Bu. Jadi kalau dari orang lain atau apa itu baru namanya disiplin saja. Artinya ketika kita melakukan disiplin itu seolah-olah kita takut dengan sanksi, ya kan? Karena ada sanksinya. Artinya sanksi itu jadi bukan intrinsik lagi atau bukan dari dalam diri kita, justru dari luar, pengaruh dari luar. Maka di sini harusnya kita tanamkan pada peserta didik kita memiliki disiplin positif.
yang timbulnya dari dalam diri mereka, bukan atas ada hukuman gitu, bukan atas ada satu aturan yang memang harus ditaati gitu, tapi atas kesadaran. Di sini ada beberapa lagi dia Gosser juga dalam bukunya menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin itu berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid yang dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan. Yang seperti tadi saya katakan bahwa disiplin di sini harusnya berasal dari dalam diri kita. Ada beberapa yang mempengaruhi mereka melakukan disiplin tersebut. Ada 3 motivasi perilaku manusia yang bisa mengarah kepada posisi disiplin ini. Di sini yang pertama adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan ini seperti apa? Nah, biasanya nilai-nilai kebajikan yang sudah kebetulan saya sudah menerapkan di sini kemarin di kelas 7A dan B harusnya dipasang kemarin itu di dalam di kelas. Hanya ada satu yang terpasang, yang satunya katanya belum selesai. Jadi Bapak Ibu bisa menerapkan posisi disiplin ini yang sudah dibuat oleh kesepakatan anak. Gitu. Nah, di sini ada posisi perilaku manusia. Biasanya nih orang-orang yang akan melakukan disiplin itu atas dasar perilaku. Yang pertama adalah karena menghindari hukuman. Ya, atau ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya orang akan melakukan disiplin karena dia merasa ada hukuman, gitu. Ya, akan takut. Nah, biasanya orang ini akan perilakunya itu menghindari hukuman. Jadi artinya bukan dari dalam diri dia timbulnya, karena untuk menghindari hukuman itu. Itu baik nggak seperti itu? Itu justru itu agak kurang baik, Bu. Jadi kurang baik. Harusnya yang bisa kita tanamkan nanti ada di posisi yang ketiga nih. Ya, yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan. Ya nggak? Biasanya orang untuk menghindari hukuman itu atas imbalan atau penghargaan. Contohnya gini, ayo baris dulu. Kalau baris yang rapi ibu kasih bintang gitu. Nah, biasanya kalau di anak-anak SD kayak gitu. Nah, tapi kalau untuk di SMP supaya anak termotivasi untuk melakukannya kita suruh dilaksanakan biasanya dengan nilai. Ya, ayo pokoknya harus kumpulkan ini nanti dikasih nilai gitu. Harus mengerjakan ini nanti dikasih nilai. Nah itu biasanya anak akan terpacu kepada penghargaannya gitu. Melakukan itu tuh atas dasar penghargaan, bukan atas dasar dari keyakinannya sendiri. Nah, yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, disinilah sebenarnya yang harus kita terapkan pada anak-anak. Bagaimana dengan cara penerapannya? Ya tadi yang saya katakan tadi dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang sudah disepakati, misalnya nih para wali kelas untuk membuat sebuah kesepakatan kelas biar kelasnya itu sesuai dengan yang diinginkan anak. Tanyakan, kamu ini ingin kelasnya seperti apa? Gitu. Peraturan apa yang cocok untuk di kelas ini? Nah, itu semua kan keinginan anak. Artinya apa-apa yang ada di situ tuh atas keinginan anak di kelas kita, gitu. Nah, ketika anak melanggar peraturan itu, kita hanya cukup mengingatkan, ingat apa yang sudah kalian sepakati. Apa yang sudah kalian sepakati, kalau melanggar, apa akibatnya? Jadi anak itu, oh iya Bu, kita kemarin sudah membuat kesepakatan ini. Gitu. Jadi setelah mereka menyadari, itu artinya menyadarinya itu bukan atas tadi kita akan memberikan hukuman atau atas ini imbalan gitu atau hadiah, tapi memang mereka menyadarinya dari yang sudah mereka percayai gitu, yakini. Biasanya kesepakatan kelas itu contohnya kayak kita membuat di dalam profil pelajar Pancasila, ya, atau mungkin yang lainnya yang simpel.
kalau program pelajar Pancasila sebenarnya harus kita terapkan nih untuk sekolah penggerak. Nah, apa saja sih salah satu contoh program pelajar Pancasila? Ada yang tahu? Lupa. Gotong royong. Gotong royong. Iya. Terus apa lagi? Berpikir kritis ya. Ada. Terus apa lagi? Karo nanti. Ya itu salah satunya, satu aja tuh, gotong royong. Kira-kira di dalam kelas kita kalau kita simpan kata-kata gotong royong, ada anak yang melanggar tentang tidak mau membantu, kita tinggal terapkan, ingatkan, gitu. Jadi itu nanti akan munculnya dari dalam diri anak sendiri. Ya, baik, selanjutnya tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi tujuan keyakinan kelas, tujuan apa yang sudah disepakati anak sebenarnya itu ya untuk membuat motivasi anak kita agar tidak terbiasa dengan hukuman atau tidak terbiasa dengan sebuah imbalan atau hadiah. Jadi lebih kepada motivasi diri sendiri agar memiliki nilai-nilai yang baik. Oke, selanjutnya adalah hukuman dan penghargaan. Di sini yang pertama hukuman. Hukuman biasanya bersikap satu arah. Ya kan hukuman tuh hanya diberikan kepada satu orang, ya, dan siswa ya, dan mereka itu menerima satu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Jadi kalau ada orang yang melanggar, kita hukum lari 10 kali misalnya. Nah itu cuci WC ya Pak. Nah, hukuman-hukuman itu memang untuk anak akan melakukannya, tapi itu hanya satu arah. Satu arah itu artinya apa? Mereka saja yang mendapatkan hukumannya, sedangkan yang korbannya ini tidak mendapatkan apa-apa gitu. Si korban yang anak lakukan kepada korban tidak mendapatkan apa-apa, imbalan apa-apa. Itu hanya satu arah. Nah, lalu yang kedua adalah konsekuensi. Suatu terencana atau sudah disepakati. Nah, ini biasanya antara murid dan guru sudah melakukan satu kesepakatan atau konsekuensi. Misalnya gini, anak didik kita misalnya datang telat, ya, masuk kelas itu telat. Nah, karena sudah ada kesepakatan antara guru dengan murid, kalau datangnya telat maka akan menambah waktu, ya, untuk diam diri melanjutkan atau hal yang ditinggalkan atau materi ketinggalannya. Jadi yang lain mungkin udah istirahat, tapi satu anak ini dia masih melakukan kegiatan belajarnya karena ketinggalan. Nah, itu adalah konsekuensinya karena dia terlambat gitu. Nah, ini memang bagus antara dengan dibandingkan hukuman lebih kepada konsekuensi, ya. Jadi dia sudah ada kesepakatan antara guru dengan murid. Itu untuk konsekuensi. Yang ketiga adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Pendekatan restitusi untuk menciptakan disiplin positif. Ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang telah mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, maksudnya restitusi ini yang dianjurkan Bapak Ibu. Restitusi inilah yang dianjurkan penerapan untuk anak disiplin di sekolah. Konsekuensi bagusan restitusi. Ya, lebih bagus kepada restitusi. Kenapa restitusi itu bagus? Karena di sini tadi anak itu akan merasakan disiplin positif, di mana dia merasa akan ditanggapi oleh gurunya,
gitu ya. Kayak terus mereka juga melakukan refleksi atau menyadarkan diri sendiri gitu. Refleksi itu kayak ngaca gitu. Sama kayak ini bimbingan konseling. Kayak gitu. Jadi kayak kalau anak melakukan satu kesalahan, kita panggil bukan langsung dimarahin atau dikasih sanksi, tapi kita panggil dan kita bimbing. Kenapa kamu melakukan kesalahan itu? Gitu. Apa yang menyebabkan melakukan hal itu? Gitu. Pasti punya alasan kan. Jadi kita untuk membangkitkan anak, motivasinya kembali itu dengan pertanyaan-pertanyaan yang memang membuat anak itu tidak takut gitu. Dua, mereka merasa dihargai dengan ditanyakan terlebih dahulu, kan itu mereka merasa dihargai gitu. Lalu dengan restitusi ini juga tidak satu arah, semuanya akan si korban akan merasakan pembelaan gitu istilahnya ya, atau mendapatkan perlindungan gitu, penggantinya kayak gitu. Jadi restitusi di sini anak akan diberikan dulu pertanyaan, ditanya apa penyebabnya, terus nanti dikuatkan dengan keyakinan yang sudah disepakati gitu. Kalau mereka oh iya, nanti akan ibunya, iya saya melakukan kesalahan ini. Lalu apa keyakinan kamu gitu untuk apa yang harus kamu lakukan gitu. Jadi kepada anak lagi biar kamu kalau melanggar ini apa yang akan kamu lakukan gitu untuk memperbaiki. Jadi dikembalikan lagi ke anak. Gitu. Jadi misalnya kalau ada yang berantem di satu kelas dan mengakibatkan mungkin bajunya sobek atau kancingnya copot atau luka, nanti kita tanyakan apa yang akan kamu lakukan kepada si korban gitu. Jadi bukan arahan dari kita, biar mereka sendiri yang akan mengarahkan dirinya. Kalau mereka timbul, berarti mereka memiliki nilai positif baik gitu. Jadi Orang tuanya. Orang tuanya. memang itu sering terjadi, kita sering itu, dan untuk menerapkan restitusi ini sangat berat karena pemahaman anak sendiri kadang kepada dirinya sendiri agak apa ya, kurang. Pemikiran anak itu beda dengan kamu ditanya anak kamu kawan kamu gitu udah. Jadi memang anak ya itu berarti kita sebagai guru harus bisa menumbuhkan bagaimana tanggung jawab pada anak gitu. Nah, iya, memang begitu. Pasti saya seperti itu. Jadi intinya adalah kita harus mengembalikan tanggung jawab itu pada anak dulu. Kalau nggak bisa baru kita tambahkan, arahkan gitu. Misalnya nanti saya akan mengobatinya bu, gitu. Atau mungkin saya nanti akan menjahitkan baju yang sobek. Artinya si korban mendapatkan pembelaan, gitu kan? Artinya si korban ini mendapatkan perlindungan gitu dari si korban, dari si pelaku. Apa dia jatuh bertanggung jawab? Nah itu Itu paling keras yang tanggung jawab. Ada kelas itu ya. Berarti kita harus belajar menerapkan restitusi. Tapi nggak kapok-kapok padahal tanggung jawab. Iya benar ya. Ulangi lagi. Semua belajar juga nggak langsung instan kok bu. Pasti semuanya harus terus bertahap, gitu. Iya. Oke. Anak parah. Baik, ini ada sedikit bagian hukum konstitusi dan restitusi. Nih kalau hukuman biasanya itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya, jadi menyakitkan si korban justru. Kadang akan timbulnya nanti dendam. Biasanya gitu. Itu hukuman. Nah, lalu sesuatu kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi itu merupakan pilihan, gitu. Pilihan anak. Jadi pilihan. Lalu yang kedua misalnya kalau hukuman tidak nyaman untuk murid,
anak untuk jangka waktu panjang, lalu konsekuensi itu tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek, jadi tidak nyaman dengan yang mereka lakukan. Lalu kalau restitusi itu menguatkan untuk murid atau menguatkan untuk anak dalam jangka waktu yang panjang. Jadi anak ini diberikan kekuatan oleh kita, motivasi gitu kalau direstitusi. Tapi kalau hukuman, mereka nggak nyaman. Nyamannya kenapa? Mereka melakukan satu perbuatan, dihukum, pasti anak merasa tidak nyaman. Akan ini. Ada juga di sini korban mendapatkan keadilan. Nah, kalau hukuman ini si korban ini hanya satu keadilan aja, dihukum udah dia dapat saksi, udah gitu doang. Nah, tapi kalau korban di dalam konsekuensi itu korban bisa diabaikan. Misalnya kalau datang terlambat aja, konsekuensinya ya korban akan diabaikan. Gimana? Yang lain tidak merasa dihargai gitu ya. Kayak guru aja kan, anak datang telat, kita sebagai guru diabaikan ibaratnya ya, tidak dihargai gitu. Anak ini datang terlambat. Nah gitu. Yang ketiga adalah murid mendapatkan pengakuan. Korban mendapatkan ganti, maaf. Nah ini. Jadi seperti tadi contohnya kayak Bu Sri omong harus diganti HP-nya. Memang si korban ini akan mendapatkan satu ganti yang memang ganti itu tidak berupa bentuk uang, bentuk fisik, bentuk apapun itu, tapi merasa mendapatkan ganti di sini perlindungannya gitu. Restitusi. Baik, maka setelah dari bagian tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan, sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Kalau untuk bentuk-bentuk konsekuensi yang, nah di sini kalau sebuah restitusi itu mengetahui sebelum dan konsekuensi yang akan dibuat. Pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman atau jangka waktu yang pendek. Jadi intinya baik itu hukuman ataupun konstitusi, semuanya ini terhadap murid kita tidak dapat kenyamanan, gitu. Tidak dapat kenyamanan. Nah, ini beberapa keyakinan kelas yang tadi sudah disinggung untuk supaya anak tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, ya, dan kita bisa menerapkan sebuah restitusi, maka kita membuat sebuah keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas ini nilai-nilai kebajikan universal ya Bapak Ibu, di mana di dalamnya seperti yang tadi saya katakan atas kesepakatan bersama. Balik lagi ya, sebentar. Baik, kalau restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini jadi proses kolaborasi, artinya antara guru dengan murid ada kolaborasi, ada percakapan gitu dengan guru dan murid. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Apa aja sih kebutuhan manusia itu? Ada 5. Yang pertama Bertahan hidup. bertahan hidup. Yang kedua cinta kasih sayang. Nah, yang ketiga itu kebebasan. Yang keempat kesenangan, dan yang kelima kekuasaan. Nah, kira-kira 5 kebutuhan dasar inilah ada nggak dalam kita sering nggak mengatakan kepada hal ini sebelum belajar? Apa pernah kita katakan anak-anak hari ini bahagia atau tidak?
gitu. Atau pernah saya pernah nanya sih ke murid waktu itu, kenapa kamu melakukan ini? Melakukan kayak bully ya, yang sering ledek-ledekan gitu ya. Orang tua sering ngeledek nama orang tua. Sering ledek nama orang tua. Jadi itu anak itu saya tanya kenapa? Senang aja Bu. Artinya kesenangan anak dalam berdasar ini belum terpenuhi sehingga mereka melampiaskannya di sekolah gitu. Aduh. Kesupirin. Alumni SMP sering kena si mama kali bapak ai. Bapak gitu. Jadi ini bisa mempengaruhi anak melakukan satu pelanggaran keyakinan. Misalnya nih ya kayak kebebasan. Anak yang bolos sering kan? Sering. Kenapa? Ada. Nah kenapa? Ya itu kayak anak ini pengen bebas dari mungkin di rumahnya dia terkekang ya kan, maka yang jadi pelampiasannya adalah di sekolah. Intinya anaknya belajarnya malas. Tidak ada di kelas saya mas. Malas belajar. Wow. Tidak ada di kelas saya mas. Pokoknya tidak. Tahun ajaran baru bagi kelas mau dipasrahkan. Bye. Kelas saya main pakor. Oke, ini ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu, posisi kontrol. 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Nah, kelima posisi kontrol ini apa sih? Yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah, yang ketiga adalah teman, lalu monitor atau pemantau, dan juga yang kelima adalah manajer. Kira-kira kita dari posisi mana ya? Manajer. Manajer ya. Aduh, teman-teman. Bisa posisi manajer atau pemantau nih. Yang pernah kelas mah itu penghukum. Siapa yang suka menghukum? Nah, tapi untuk mengetahui ini semua, saya punya video. Mungkin video ini bisa memperlihatkan posisi kontrol masing-masing ada di mana, Bapak Ibu. Kontrol ya. Awas. Kolesterol. Aduh. Mudah-mudahan videonya bisa diputar. Mana ya? Ini ya. Ya. Kita pilih ke Sahrul. Kan? Enggak ada ini ya kali suara enggak ada suara. Ini Ibu Dono. Posisi kontrol. Si Dono teh ya. Video. Ya, tidak ada suaranya. Ya. Aduh. Ini pembelajaran. Udah nggak apa-apa lah. Pakai bluetooth. Nah, Dinaik tadi mik bu di situ bu. mic-nya. Di depan tadi bu. Nah. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol. Iya Bu. Kapalan. Kira-kira. That's good. Dua, posisi teman. Posisi Hukuman, posisi membuat berdasar. Nah. Ayah hinten-hintennya. kita saksikan kasus dalam menghadapi masalah Sisi penghukum. Aduh, udah telat. Buaci. Nah. Sini tidak. Ada ceplek nak dia. Hei, sini dulu. lalu terlambat. Bibi. Iya, sekarang.
Apa Ini coba? nama apa loh? Lagi. Deplon nama apa? Oh iya, anu nyeun araheun. Menurut jalan itu dulu kan bakal. Iya, minta ngelawan gitu. Basket 2 kali. Zaman basket, Bu. Kenapa? Kamu lawan ibu. Beraninya jawab. Sudah amat masih berani jawab pula. Kenapa? Keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Seletik dulu. Aja pingsan ya. Nah gitu tak. Gitu. Kondisinya Kan bisa berupa fisik maupun kadang kayak kadang enggak. daripada posisi Murid menjadi pendendam, kayak guru atau mata pelajaran diampun. Kenapa nak? Kamu lambat. Aduh, Kasihan Bu. Udah dulu. Besok ya. posisi pembuat merasa bersalah. Iya. Iya. Ke warung belanja ya udah. Itu nggak berangkat tak? Tadi kata-kata nabi dulu. Kenapa mau lambat lagi? Maaf Pak, nggak sengaja. Nanti bapak sakit. Kamu kenapa Kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Sering Mana di ini? kelas sekolah mah. Siapa tahu di kanan. Oh. Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Nyungkun itu Bu. Terus kan ibu harus tulis apa yang ibu absen? Absen. Lambat loh. Ibu harus apa coba? Mampu. Kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Nanti kamu suka lain deh kayak alat itu. Bisa jantungan ibu katanya. Karena cepat ke kelas. Maaf ya Bu, ya udah masuk kelas. Atau kenapa nih guru gitu banyak enggak? Membuat merasa bersalah. Cenderung melembut, tenang, namun kata-kata yang menyalahkan murid. Akan membuat murid Guru akan menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan ada pada murid dengan membuat guru menderita. Anak-anak, coba ya di dalam kelas. Ibu capek piket. Ibu ditegur sama bapak kepala sekolah karena pernah di luar. Curhat seorang guru tiket. Curhat. Posisi teman. Kenapa kayak ngomong gitu? Ayo, ngomong satu mah. Asup. Asup paling. Gitu. Udah kiri kan? Boga Pak, dipakai tadi, dipakai kan Pak, cina gitu. Si rasa pengen dipakai kan Pak. sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Oh, saya. Ya sayang, ya Bu. Terlambat bangunkan saya Bu. Kalau menyalahkan ibu kamu. Kok terlambat sih? Jadi tetap gak kejar, Bu. Bajunya itu saling-saling. Oh iya, larinya Iya, lebih iya. kenceng lagi ya. Sinaren Biar lagi. gak terlambat Iya lagi. kan, 3 kali itu mah. Ibu guru nanti saling-saling. Apa seragamnya ketika gue? Posisinya iya. Bu, Saja. Bu mau diberesin absennya. Yes. Posisi teman. Suara guru akan ramah. Cenderung bersenda gurau. Merasa senang, aman dan akrab. Akan dengan Atau dia mau jadi posisi teman. Murid akan cek kamu. Atau itu, saya udah pernah hafal semua.
posisi yang baik, yang sedang, sampai lu galak ngomong deh sampai galak. Dampak posisi teman. Nah, murid akan bergantung pada satu orang. Murid tidak mandiri, tidak bisa berpikir untuk diri Namun hanya sendiri. pada orang-orang tertentu saja. Dampaknya, ada dampaknya. Posisi pemantau, monitor, Naren. Jadi lu kendong gimana? Oh, simpan diri bang. Kemarin. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Iya, betul. Naren sudah tahu konsekuensi. Tinggal kelas 40 menit. Jadi nanti Kamu harus tinggal di kelas, tidak akan tugas tambahan untuk tetap ketinggalan kamu. Oh, ada air-airnya konsekuensinya. tunang atau data Yang dia orang mah bisa nambah enggak mau legend. Tapi lain tidak kamar lagi ke rumah tuh. Bisa sinaran ngajak sinaran. Satu bulan. Cenderung formal. Posisi manajer. Maren. Oh, rada kencang. Aduh. jadi sekarang bagaimana? Maaf Bu, tes malam. Baiklah. Sekolah yang mana yang terbaik? Dan Bu, Setuju. Entah Naren meyakini prinsip tersebut. iya Bu. Orang malah gede pasti Memperbaiki masalah cari sekolah yang bebas. Anak saya. Kakak saya, Kak Emma. ada lagi selain KM. Selain ada Baik. Naren adalah KM dan Iko ya. Bisa alam kapan Naren? akan segera saya lakukan. Jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan kan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Udah lakukan Naren? Tidak terlambat bangun lagi. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk lab. Ya, Tim manager adalah posisi memiliki sikap, yaitu bertanggung jawab dan dapat memecahkan masalah. Dapat dipercaya. Adalah agar murid dapat berefleksi, hanya dengan tulus memberi, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan menyelesaikannya. Setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol, Kira-kira posisi mana? kira posisi mana yang paling ideal? Mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik? Memang posisi ideal yang dituju setiap akan disebut positif. Pula, tapi ditanya tadi. Seseorang yang
Keyakinan apa yang kamu yakini? Pertama. Cuma lilitan. Enggak ada Bu, cuma ada keyakinan. Tanggung jawab. Pusing Bu. Ada keyakinan saya Pak. Allah Waktu Subhanahu. Silahkan bersahadat. Selamat. Kalau Kristen baik. Santuy loh Mari bersemangat. Selamat menerapkan Ibu dan Bapak Guru. Siapa yang mau percaya? Allah. Tadinya udah ngomong. Pastilah. Kita atas surat. Sudah kita lalu. Bukan karena bensin ya. Udah itu. Nah. Membuat orang merasa bersalah. Kamu ya, Jadi udah jelas ya Bu ya. Bapak Ibu udah jelas dengan video tadi. Nah. Sepertinya tidak perlu dijelaskan satu persatu nih apa itu sebagai apa. Kira-kira kita sudah ada di posisi mana ini Bapak Ibu? membuat merasa bersalah. Ada yang lain lagi? Gurunya yang bermasalah. Ya, memang untuk Salah, menerapkan disiplin positif ini terhadap anak didik kita sangat berat ya Bapak Ibu, dimana kita harus bisa memiliki posisi kontrol sebagai manajer dan muridnya pun sebenarnya harus memiliki nilai-nilai keyakinan yang sudah diyakininya gitu supaya kita bisa menerapkan semuanya. Saya di posisi manajer. Dari uraian-uraian ini Bapak Ibu, maka kita harus bisa menerapkan segitiga restitusi. Nah, di mana segitiga restitusi ini dia mengembalikan kepada kepercayaan dirinya. Ada tiga itu. Pertama dia akan mengembalikan kepada kepercayaan diri kepada anak didik. Nah, ini yang kedua, restitusi itu memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Lalu restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri kita. Jadi itu ciri-ciri restitusi ya. Ada berapa itu? Ada restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Nah, itu ciri-ciri restitusi. Intinya adalah kita bagaimana bisa menerapkan posisi kontrol kita yang tadi di awal, bahwa kita memiliki sebuah harta yang berharga dalam diri kita, karena kita memang tidak ingin dikontrol orang lain, ya kan? Kontrol itu adanya dari dalam diri kita sendiri, maka kita juga harus menerapkan posisi kontrol itu kepada anak didik kita untuk mengontrol dirinya menjadi pribadi yang baik, sehingga kita bisa menerapkan posisi manajer, ya, bisa posisi manajer. Terkadang kita juga akan kembali lagi kepada posisi teman anak, tapi kita harus kembali lagi pada posisi manajer. Itu boleh saja kita bisa berperan sebagai teman, berperan sebagai pemantau, tapi itu tidak untuk selama-lamaan, maksudnya berkelanjutan gitu. Kita harus kembali lagi kepada posisi kita sebagai manajer terhadap anak didik kita. Jadi kesimpulannya adalah bagaimana kita bisa menerapkan posisi disiplin pada anak dan juga pada diri kita sebagai guru dengan beberapa keyakinan kelas, dan kalau kepada guru yaitu dengan memiliki posisi kontrol yang baik atau posisi kontrol sebagai manajer. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Ada Bu, Ya. makasih atas waktunya, terima kasih atas pemaparannya juga. Ada satu
satu pertanyaan. Bagaimana menerapkan budaya positif di sekolah? Oke, terima kasih Ibu. Pertanyaannya sangat luar biasa. Bagaimana kita bisa menerapkan budaya positif di sekolah? Nah, untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita yang harus kita lakukan, yang pertama kita harus membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Keyakinan kelas antara guru dengan siswa. Keyakinan kelas itu timbul dari anak sendiri, dan keyakinan kelas itu akan disepakati oleh anak-anak didik kita sendiri. Nah, setelah itu anak sudah setiap kita hanya akan memantau bagaimana anak menerapkan keyakinan-keyakinan kelas tersebut, dan kalaupun anak melanggar keyakinan-keyakinan tersebut, kita tinggal menerapkan posisi kita di mana, gitu. Yang jelas posisi kita harus berada di posisi manajer itu. Sulit sekali ya, Bu. Ya, sulit sekali memang. Bertahap Bapak Ibu. Bertahap. Lama-lama akan terbiasa gitu. Itu aja. Terima kasih. Ada kesempatan yang lain? Ya, ada Bu. Ya. Pertanyaannya bersama. Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk mengakhiri ini, kita dengan bersemangat dulu, tepuk tangan ya yang meriah. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ada sedikit yang ingin satu lagi, boleh saya meminta masukan dari Bapak Ibu terkait apa yang sudah saya sampaikan di sesi refleksi ya Bapak Ibu. Saya akan bagikan kertas refleksi atas apa yang kita dapatkan hari ini. Bagaimana menurut Bapak Ibu tentang kegiatan kita kali ini. Itu aja. Nanti hasil refleksinya boleh ditulis di buku. Nanti boleh dikasihkan ke saya di sesi terakhir. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Saya ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya tutup dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.